malam Pak ya. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita memulai perayaan Ekaristi dengan menyanyikan nyanyian pembuka dari Puji Syukur nomor 337. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama-mu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam semuanya. Semoga malam hari ini kita semua datang ke hadapan Tuhan dengan hati penuh syukur, mensyukuri berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Dan kita hendak bersama-sama malam hari ini memahkotai perjalanan hidup kita, seluruh karya dan pelayanan kita dengan Ekaristi Kudus ini sebagai sumber dan puncak hidup dan iman Kristiani. Pada perayaan suci ini mari kita bersyukur bersama dengan keluarga Rusdi Chandra atas rahmat penyembuhan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Juga kita mohon kekuatan dari Tuhan dan perlindungannya, rahmat yang dibutuhkan oleh Pasutri, Robi dan Nila, serta sang jabang bayi yang dalam kandungan, agar oleh perlindungan Tuhan mereka semua dikarunia kesehatan dan juga kebahagiaan. Juga kita mohon kesembuhan bagi saudara-saudari kita yang sakit, termasuk pastor paroki kita dan umat yang menderita karena terpapar COVID-19. Semoga mereka dijamah oleh Tuhan dan dikaruniai kesembuhan. Pada perayaan ini juga kita mohon kerahiman Allah untuk kedamaian kekal arwah dari Bapak Franky Wijaya yang telah dipanggil Tuhan 7 hari yang lalu. Juga kita memohon kerahiman Tuhan bagi suami atau ayah dan opa yang tercinta Bapak Peter Jau yang telah dipanggil Tuhan 100 hari yang lalu. Mari sekarang kita menyiapkan hati kita agar Tuhan berkenan membersihkan kita dari segala kelemahan dan dosa-dosa kita dan melayakkan kita mengambil bagian dalam perjamuan cinta kasih-Nya ini. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, sabda-Mu senantiasa menunjukkan jalan,
kebenaran dan kehidupan bagi kami daripadanya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kalian tentu masih ingat akan usaha dan jeripaya kami, sebab kami bekerja siang malam agar jangan menjadi beban bagi siapapun di antaramu. Di samping itu, kami pun memberitakan Injil Allah kepada kalian. Kalianlah saksinya, demikian pula Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kalian yang telah menjadi percaya. Kalian tahu betapa kami telah menasihati kalian dan menguatkan hatimu masing-masing seperti seorang bapa terhadap anak-anaknya. Dan betapa kami telah meminta dengan sangat agar kalian hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kalian ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Karena itulah kami tak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kalian telah menerima Allah yang kami beritakan itu. Pemberitaan kami itu telah kalian terima, bukan sebagai kata-kata manusia, melainkan sebagai sabda Allah, sebab memang demikian. Dan sabda Allah itu bekerja giat di dalam diri kalian yang percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, Engkau pun ada di situ. Referen, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, di sana pun tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Referen, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. jika aku berkata, biarlah kegelapan melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Referen, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Haleluya, 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 haleluya. sempurnalah cinta Allah dalam hati orang yang mendengarkan sabda Kristus.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian itu seperti kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian pula kalian, dari sebelah luar tampaknya benar, tetapi sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik. Kalian membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu peringatan bagi orang-orang saleh. Dan sementara itu kalian berkata, seandainya kami hidup pada zaman nenek moyang kami, tentulah kami tidak ikut membunuh para nabi. Tetapi dengan demikian kalian bersaksi melawan dirimu sendiri bahwa kalian keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah takaran para leluhurmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dua kuntum permenungan dapat kita petik dari pewartaan sabda Allah pada hari ini. Yang pertama, dari surat Rasul Paulus yang disampaikan pada umat di Tesalonika, kita memetik kuntum the power of God's words. Kekuatan sabda Allah bagi orang yang mendengarkan pewartaan tentang sabda itu. Karena yang didengarkan memang sabda manusia, tetapi satu syaratnya supaya sabda itu sungguh bekerja dalam diri orang yang mendengarkan, yakni percaya. Kalau orang yang mendengarkan itu orang percaya, sabda Allah akan bekerja dalam dirinya, menerangi jalan hidupnya, menerangi hati dan budinya. Dengan demikian ia menikmati karya Allah dalam hidupnya. Apakah saudara-saudari sungguh percaya ketika mendengarkan Allah bersabda saat kitab suci dibacakan dan diwartakan? Kalau mau merasakan karya Allah dan kuat kuasa sabdanya, percayalah. Karena yang diwartakan bukan kata-kata manusia, tetapi sabda Allah sendiri. Verbum Dei, itulah salah satu dokumen penting yang dikeluarkan dari Konsili Vatikan kedua. Sabda Allah. Dan sabda Allah itulah yang tinggal bersama dengan kita dalam diri Yesus Kristus. Dia yang mengubah hidup kita, mengubah dunia ini, membaharui dari hari ke hari. Sabda itu akan tinggal dalam hati kita kalau kita terbuka menerimanya dengan penuh iman. Percayalah. Poin yang kedua dari bacaan Injil hari ini, sabda ini sangat keras, khususnya untuk kita yang terbiasa atau punya kebiasaan atau kadang-kadang suka yang KW-KW, casingnya ji, kelihatan luarnya bagus, tampaknya mulus, ternyata palsu. Saya masih ingat satu kesempatan pastor yang memberkati satu pasang pengantin berkata, "Ini bunga asli." "Oh, bagus. Itu bunga palsu. Cinta kalian yang asli atau yang palsu?" Saudara-saudariku yang terkasih, kalau dari jauh mungkin kelihatan sama, tetapi dari dekat, makin dekat, kita akan tahu mana yang asli dan mana yang palsu. Dan itulah diri kita.
Kadang-kadang ini dengan masker seperti ini susah dilihat. Dari jauh kelihatan bagus, mungkin di dalamnya sedang pilek, ya. Kita tidak tahu, mungkin suaranya bagus, tapi mungkin gigi sedang ompong atau tidak sikat gigi dari pagi sampai malam, ya. Dari luar kelihatan bagus. Kalau mau jadi pribadi yang otentik, antara yang tampak dan yang tak tampak mesti sinkron. Kalau tidak, ini namanya disinkronisasi, ya. Dalam hidup kita sebagai murid Tuhan, kita diajak untuk menjadi pribadi yang otentik. Semoga dikuatkan oleh rahmat hari ini, disapa oleh sabda Allah dan diubah oleh sabdanya sendiri, kita menjadi pribadi yang otentik. Tuhan memberkati kita. Amin. Di ufuk langit nan merah, kembara semadi, di hadapan yang semayam di alam suci, roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil dan bumi dan usaha manusia kami, jadi roti kehidupan terkecil Allah selama-lamanya. semoga Dia berkenan menghadirkan diri, menyambut setia persembahkan kepadamu hasil pekan dan usaha manusia kami akan menjadi minuman rohani terkecil Allah selama-lamanya. Yang termurni dipersembahkan hari ini. Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang Maha Bijaksana, terimalah persembahan roti dan anggur ini sebagai lambang penyerahan diri kami kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu, bersama paduan suara para malaikat, kami memuji dan dengan sukacita berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan
bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya Bapak Franky Wijaya dan Bapak Peter Jau, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu,
dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba ini. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memeluk-Mu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Jikalau Tuhanku berkenan menjadi gembala, makan minum tiada henti. Tuhan yang memberi, di sana jalanku membentang. Allah Bapa melindungi. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Meskipun di dalam gulita, aku pun tak gentar, karena Tuhanku selalu membimbing jalanku. Di
Jaganya jiwa ragaku hingga musuh tak berdaya. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Marilah berdoa. Allah Bapa penyelenggara kehidupan, Engkau berkenan akan ketulusan hati. Pandanglah dengan rela hamba-hambamu ini, agar dengan teguh dan jujur hati menjalankan kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami, sampai akhirnya kami Kau persatukan dalam kerajaan-Mu yang abadi, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, keluarga dan komunitas kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Saudara-saudari yang terkasih, pergilah dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Nyanyian penutup puji syukur nomor 653. Tuntun aku